Piala AFF tahun 2024 itu sudah dimulai dan Indonesia bakal melakoni pertandingan pertamanya itu nanti malam. Akan tetapi ada hal menarik yang membuat perhatian kita menjadi terbelah, teman-teman. Sementara timnas Indonesia memilih untuk menggandalkan pemain-pemain lokal dan hanya satu pemain naturalisasi, Malaysia justru memanggil 5 pemain keturunan dan 4 pemain naturalisasi. Apa dampaknya bagi persaingan di ajang ini? Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peta persaingan timnas Indonesia terutama di Piala AFF tahun ini. Di turnamen Piala AFF tahun ini, timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong itu hanya akan diperkuat oleh satu pemain naturalisasi, yaitu Rafael Strijk yang baru tiba tanggal 8 kemarin. Timnas kita tidak bisa diperkuat oleh pemain-pemain seperti Jai Itzes, misalnya Tom Haye, Calvin Verdong, hingga kemudian Ragnar Oratmangun atau Justin Hubner yang tidak mendapatkan izin dari klub mereka karena status Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Alasan inilah yang kemudian membuat timnas Indonesia kesulitan untuk mendapatkan izin dari sejumlah klub untuk melepas para pemain yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya sejak awal timnas Indonesia itu memang memutuskan untuk mengirim para pemain muda ke Piala AFF tahun ini, yaitu pemain-pemain yang berada di timnas U22, karena memang Indonesia masih fokus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pertandingan terakhir timnas Indonesia di kualifikasi untuk tahun ini itu baru selesai tanggal 19 November kemarin. PSSI dan Shin Tae-yong memutuskan untuk kemudian membiarkan para pemain timnas senior, timnas utama untuk fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Sementara pemain-pemain yang berada di level usia U22 dipromosikan ke timnas senior untuk Piala AFF sebagai upaya regenerasi karena ke depan Indonesia masih memiliki banyak agenda yang lebih besar dan lebih penting, yaitu misalnya mulai dari SEA Games hingga Piala Asia U23. Sebenarnya Ivar Jenner dan kemudian Justin Hubner itu ikut dipanggil, tapi dua pemain tersebut tidak diizinkan oleh klubnya, sehingga dengan demikian hanya ada satu pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF untuk tahun ini, yaitu sekali lagi Rafael Strijk. Sisanya adalah 4 pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Ronaldo Kuateh. Serta sebagian besar adalah pemain-pemain yang berkarir di Liga 1. Total, Shin Tae-yong membawa 24 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Akan tetapi, berbeda dari timnas Indonesia yang hanya diperkuat oleh satu pemain keturunan atau naturalisasi, tim nasional Malaysia justru memanggil 9 pemain keturunan maupun naturalisasi. Dilansir dari laman Makan Bola, timnas Malaysia memanggil 5 pemain keturunan dan 4 pemain naturalisasi untuk Piala AFF kali ini, teman-teman. Malaysia memanggil pemain keturunan misalnya Daniel Ting, kemudian Declan Lambert, kemudian Stuart Wikin, Daryl Sham, dan Darren Lock. Sementara untuk pemain naturalisasi mereka yang juga dipanggil untuk Piala AFF adalah Hendrik Santos, kemudian Ezequiel Aguero, Paulo Josu, dan kemudian Fergus Tierney. Meski memanggil cukup banyak pemain keturunan dan naturalisasi, timnas Malaysia tidak bisa diperkuat oleh sejumlah atau beberapa pemain terbaik mereka seperti Arif Aiman, Matteo Davis, Levere Corbin Ong karena tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Di ajang Piala AFF 2024 kali ini, Malaysia sendiri itu tergabung di grup A bersama Thailand, kemudian Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Dan sudah melakoni laga pertama pada hari Minggu kemarin, teman-teman, menghadapi Kamboja, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan sama kuat, yaitu dengan skor 2-2. Memang pertandingan antara Malaysia versus Kamboja kemarin, teman-teman, itu didominasi oleh para pemain naturalisasi. Kalau Malaysia itu memanggil 9 pemain naturalisasi, maka Kamboja itu memanggil dan menggunakan 6 atau sampai 7 pemain naturalisasi. Saya pikir dua tim itulah yang di Piala AFF kali ini paling banyak menggunakan pemain naturalisasi.
Kamboja jelas ingin membidik lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak piala ini digulirkan. Sementara untuk timnas Malaysia, saya kira Malaysia memiliki ambisi sendiri. Kenapa kemudian di Piala AFF tahun ini banyak memanggil pemain naturalisasi? Dan salah satu alasannya, saya kira gitu, opini saya adalah untuk memperbaiki gengsi untuk menyaingi timnas Indonesia. Selain juga tentu saja pengen meningkatkan performa timnas mereka. Indonesia sendiri bakal menghadapi Myanmar di pertandingan pertama nanti malam teman-teman yang akan berlangsung di Myanmar. Pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong memberikan penilaian terhadap kekuatan timnas Myanmar yang bermaterikan mayoritas pemain senior timnas utama. Shin Tae-yong menilai laga melawan Myanmar nanti malam akan berat karena anak asuhnya harus melawan para pemain senior. Saya sedikit setuju karena para pemain muda yang kita miliki itu belum memiliki banyak jam terbang atau pengalaman secara internasional. Apalagi memang kecuali Indonesia teman-teman, tim-tim lainnya di piala kali ini, piala AFF itu diisi oleh pemain utama atau timnas utama. Bukan seperti Indonesia yang diisi oleh timnas B. Kita anggap saja seperti itu karena timnas utama kita itu sedang difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia yang sudah tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi di putaran ketiga. Satu sisi memang agak sulit untuk menghadapi tim-tim yang isinya adalah pemain utama. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena meskipun dihuni oleh para pemain muda, tapi menurut saya Indonesia memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman. Apalagi memang para pemain kita itu tidak sepenuhnya pemula di timnas senior kali ini karena masih ada pemain-pemain seperti Asnawi Mangku Alam, kemudian Pratama Arhan, ada juga Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka. Rafael Struijk apalagi, meskipun akan menjadi laga yang berat, tapi melawan Myanmar nanti malam, Indonesia tetap menurut saya diunggulkan untuk menang. Indonesia memiliki materi pemain yang bagus. Dan karena di ajang ini Indonesia tidak diperkuat oleh para pemain-pemain utama, timnas utama, maka saya pikir Shin Tae-yong bakalan menurunkan pemain-pemain yang sudah siap. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara kualitas, pengalaman, dan mental. Shin Tae-yong tidak bakalan melakukan eksperimen seperti yang pernah dia lakukan saat memimpin Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi Shin Tae-yong memiliki target untuk lolos minimal ke babak semifinal. Dan saya kira Shin Tae-yong akan memikirkan cara yang paling strategis, cara yang paling matang untuk bisa tampil atau untuk bisa sampai ke babak tersebut. Meskipun sebenarnya Shin Tae-yong juga membidik partai final. Meskipun membawa skuad termuda di antara skuad yang lain. Saya yakin teman-teman, juara adalah bidikan utama setiap tim yang bertanding di ajang ini. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti. Dan ada keinginan yang kuat untuk keluar sebagai juara, termasuk Indonesia. Tapi Shin Tae-yong harus berpikir realistis dengan skuad yang dibawanya kali ini. Sehingga dia mengatakan targetnya adalah semifinal. Meskipun begitu, sekali lagi pasti final itu tetap menjadi impian semua tim, apalagi menang dan keluar sebagai juara. Di ajang Piala AFF, Thailand adalah rajanya dengan mengoleksi juara 7 kali. Timnas Indonesia sebenarnya juga raja, tapi raja runner-up. Indonesia itu sudah 6 kali menjadi runner-up, alias peringkat kedua sepanjang sejarah turnamen ini digelar. Predikat runner-up pertama Indonesia itu diperoleh pada tahun 2000 yang harus mengakui kekalahan 1-4 dari Thailand di final. Kemudian kembali takluk dari Thailand pada edisi 2002 di rumah sendiri lewat adu penalti 2-4. Indonesia kembali menjadi runner-up piala ini pada edisi 2004 setelah kalah agregat 2-5 dari Singapura di partai final. Runner-up keempat timnas kita itu kemudian diperoleh pada edisi tahun 2010 setelah kalah agregat 3-2 dari Malaysia di partai puncak. Di tahun 2016, lagi-lagi Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah agregat 2-3 dari Thailand. Terakhir, runner-up ke-6 Indonesia itu diperoleh setelah kalah agregat 2-6 lagi-lagi dari Thailand di partai final. Piala AFF tahun ini seharusnya menjadi momen penting bagi skuad timnas Indonesia untuk menjadi juara. Tapi apakah mungkin teman-teman?
Menurut saya, mungkin saja, tapi timnas Indonesia harus bekerja lebih ekstra karena yang kita bawa adalah para pemain muda. Yang jelas, yang pasti, meskipun kita bermain dengan para pemain muda, teman-teman, menang dan menjadi juara itu tidak tertutup sepenuhnya. Dan kita akan tahu sejauh mana kompetitifnya tim muda ini di laga nanti malam saat menghadapi Myanmar. Kita bisa membuat penilaian apakah tim muda kali ini bisa kita harapkan untuk tembus ke semifinal atau bahkan ke partai final. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya share ke kalian semua. Jangan ketinggalan update terbaru seputar perkembangan timnas Indonesia di Asia Tenggara, Asia, hingga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan informasi menarik lainnya dari channel ini. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan kalian beri like dan komentar di bawah untuk ikut berdiskusi. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.